Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan semua, siang ini kami dari Polres Banjarnegara akan melaksanakan rilis ungkap kasus pembunuhan sesuai dengan dasar laporan polisi LPB 0190/2024 SPKT Polsek Purworejo Lampok, Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah, 14 September 2024. Perkaranya tindak pidana barang siapa yang sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihubung dengan pembunuhan direncanakan. TKP di rumah korban saudari Eti Murih Utami Eti binti almarhum Muki Hadi Pranoto, Dusun Gumelar, Desa Kalilanda, RT 3 RW 1 Kecamatan Purworejo Lampok, Kabupaten Banjarnegara. Untuk waktu kejadian sendiri diketahui hari Kamis 12 September 2024 sekira pukul 11.00. Untuk korban sendiri atas nama almarhum saudari Eti Murih Utami Eti binti almarhum Muki Hadi Pranoto, 59 tahun, guru, Dusun Gumelar, Desa Kalilanda, RT 3 RW 01 Kecamatan Purworejo Lampok, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian saksi-saksi yang pertama Enggar Mulatsih, 66 tahun, ibu rumah tangga, Desa Kalanda, RT 5 RW 5 Kecamatan Purworejo Lampok. Yang kedua Nyonya Tuti Winarsi, 60 tahun, Islam, Kalanda. Yang ketiga Saudara Rohman Awil, 70 tahun, pensiunan, alamat Kalanda juga. Yang keempat Saudara Rastam, 57 tahun, Islam, PNS, alamat Desa Petir. Tersangka atas nama SL bin almarhum ATM Baliga, 8 Desember 63 tahun, laki-laki, Islam, pensiunan, Dusun Sidamulya, RT 04 05 Kalanda, Kecamatan Purworejo Lampok, Kabupaten Banjarnegara. Untuk modus operandi sendiri, tersangka menjual mobil milik korban tanpa sepengetahuan korban, kemudian membunuh korban pada saat korban tidak terima perbuatan tersangka. Kemudian tersangka merekayasa seolah-olah korban bunuh diri. Untuk kronologis, Untuk kronologis kejadian, pelaku datang ke rumah korban. Setelah sampai rumah korban, pelaku ditanya oleh korban terkait mobil. Nah, pelaku menjawab kepada korban bahwa mobil dijual. Dan saat itu korban marah. Setelah korban marah, pelaku seketika itu juga pelaku mengambil tali yang sudah dipersiapkan di balik baju. Setelah itu korban diikat lehernya pakai tali sampai satu di rumah korban. Setelah korban jatuh sempat berteriak, namun pelaku tetap menjerat dengan tali yang sudah disiapkan. Selanjutnya pelaku mengikatkan tali yang di leher ke tralis jendela. Setelah itu pelaku meyakinkan korban sudah mati ataupun belum. Setelah itu pelaku meninggalkan korban sendirian di rumah korban karena korban kebetulan seorang di rumah dan seorang janda. Sementara itu, untuk menutupi pelaku, rekayasa daripada pelaku yaitu seakan-akan
itu bunuh diri, sehingga membuat jeratan di leher lalu diikatkan di tali jendela, seakan-akan korban bunuh diri. Baik, menambahkan juga untuk kronologis pengungkapan kasus. Tentunya ya mungkin rekan-rekan tahu semua, awal kita mendapatkan laporan terkait dengan adanya gantung diri di rumah keluarga di tempat korban, karena memang yang bersangkutan tersangka memang merupakan purnawirawan anggota Polri, sehingga pintar untuk menutupi jejak dan dibuat seakan-akan kejadian tersebut merupakan gantung diri. Kemudian sehingga kita awal kita melakukan rilis bahwa itu adalah gantung diri. Cuman setelah kita melaksanakan penyelidikan dan pengambilan alat bukti dan bukti serta kita pemeriksaan saksi-saksi, kita kemudian mengarah kepada kejadian tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan. Oleh sebab itu kita juga intensif melakukan pemeriksaan baik saksi-saksi dan pembunuhan alat bukti, dan kemudian akhirnya untuk meyakinkan kembali kami melakukan ekshumasi dan melakukan otopsi. Dan dari situ, dan setelah kita melakukan ekshumasi dan melaksanakan otopsi, pada saat masih dalam proses otopsi kami bisa mengumpulkan saksi-saksi dan alat bukti sehingga mengarah kepada tersangka untuk melakukan pembunuhan. Jadi kami pastikan bahwa kami tidak serta-merta menetapkan orang sebagai tersangka pembunuhan tindak pidana. Kami pastikan bahwa Polres Banjarnegara melaksanakan pemeriksaan penyelidikan secara profesional dan juga berdasarkan scientific crime. Oleh sebab itulah hasil otopsi sangat kami butuhkan terkait dengan pemenuhan alat bukti untuk memastikan bahwa memang betul korban meninggal karena pembunuhan, bukan karena bunuh diri. Pasal yang digunakan? Pasal itu tentunya kami laksanakan pasal berlapis, mulai dari 340, 360, 338, 351 penganiayaan yang mengakibatkan matinya seorang hingga penggelapan. Kalau hubungan korban dengan tersangka? Hubungan korban dengan tersangka masih ada hubungan saudara, dan untuk saat ini tersangka bertugas bekerja sebagai supir atau sering mengantarkan korban untuk pergi mana-mana. Kalau dari hasil otopsi seperti apa? Mungkin ada. Untuk hasil otopsi sendiri kita hasil pemeriksaan untuk otopsi. Jadi untuk hasil otopsi sendiri, hasil awal korban makan 4 jam terakhir sebelum meninggal. Kemudian ditemukan luka memar di belakang kepala akibat benda tumpul. Terus kemudian ditemukan adanya jerat di leher korban. Kemudian tidak ditemukan patah tulang rawan, ditemukan patah tulang dada kanan kelima. Korban meninggal dunia karena kurang suplai oksigen, diduga karena dijerat. Diperkirakan hari apa itu kan? Meninggalnya? 2 hari sebelumnya atau? Rabu malam. BB tentunya yang pasti alat yang digunakan yaitu tali untuk menjerat. Dua tiga. Ini kemudian pakaian korban, kendaraan yang memang asal muasal menjadi modus operandi dan bukan modus operandi, akar permasalahan dari pembunuhan ini
dan satu unit mobil yang digunakan untuk pelaku, kemudian handphone baik handphone korban maupun pelaku, dan juga alat makan yang memang sudah ada petunjuk berawal dari petunjuk dari alat makan ini. Jadi petunjuk awal kami berawal dari alat makan, jenis minuman yang diminum yang memang bukan kebiasaan dari korban. Dari itu awal petunjuk kami langsung mengarah ke penyelidikan yang lebih intensif. Dari awal itulah kami mulai melakukan penyelidikan dan akhirnya kami bisa ungkap kasus tersebut. Untuk tersangka ditangkap di mana, Dan? Untuk tersangka awalnya kita semua masih tidak tahu, dan kemudian semua kita jadikan saksi. Dan kemudian melalui proses-proses penyidikan, pemeriksaan, dan kami melakukan konfrontir dan juga scientific crime, sehingga tersangka akhirnya tidak bisa berkelit bahwa yang bersangkutan adalah pelaku. Mobil di jalan mana? Ke dealer perbaikan. 79 juta. Jadi kami ulang lagi, memang tersangka karena memang kasus ini kami juga awal masih pertama kita awal ada laporan adalah gantung diri, terus kemudian kita ada beberapa kejanggalan, oleh sebab itu kita periksa saksi-saksi. Nah, dari situlah kami juga pemeriksaan saksi, alat bukti kami ini kan, dan juga kami konfrontir, dan kami juga dengan metode-metode crime scene investigation, akhirnya tersangka tidak bisa mengelak pada saat kami tunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan adalah pelaku, dan akhirnya yang bersangkutan mengakui. Untuk ancaman 340 itu ancaman maksimal awalnya? Ancaman seumur hidup atau mati.